Jadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, juga yang ada di rumah, menarik dalam bacaan Injil kalimat terakhir, langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tidak akan berlalu. Sabdaku tidak akan berlalu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki masa Advent dalam 2 hari ke depan, di mana kita tahu masa Advent adalah masa persiapan kita atau masa penantian kita untuk menyambut pada saatnya nanti hari kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dan suasana masa Advent yang akan dibangun nanti bukan dalam suasana murung, bukan dalam suasana sedih, tetapi dalam suasana penuh pengharapan. Dan itu juga semangat itu juga yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita keseharian, hidup dengan penuh harapan. Dan ini ciri orang beriman. Orang beriman tidak lepas dari yang namanya perjuangan hidup, sama dengan orang-orang mungkin ada yang tidak merasa butuh Tuhan dalam hidupnya. Orang beriman sangat menggantungkan hidupnya pada kasih Tuhan. Tetapi orang beriman juga tidak lepas dari namanya kesulitan. Hanya orang beriman punya satu hal yang baik, yaitu dalam setiap persoalan hidup dia punya pegangan dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Dan orang beriman selalu melihat ada harapan di depan. Itu yang membuat orang beriman terus berani berjalan dan berjuang. Ketika dia berhasil dan sebagainya, dia akan selalu bersyukur. Tetapi ketika dia mengalami perjuangan hidup yang tidak mudah, dia tahu berat, tetapi dia percaya Tuhan membimbing dan menguatkannya. Maka biasanya orang beriman selalu mau datang kepada Tuhan dalam setiap perkara hidupnya. Tuhan tidak menjanjikan hidup nyaman, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menjadi kekuatan orang dalam perjuangan hidupnya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tidak
akan berlalu. Firman Tuhan. Banyak orang ketika mengalami tantangan dan perjuangan hidup yang tidak mudah, ketika dia masuk dalam kebersamaan dengan Tuhan melalui renungan pribadi, melalui ketekunan dalam membaca firman Tuhan, Tuhan menjanjikan yang pasti Dia akan menyertai. Dan banyak orang diteguhkan ketika tetap berjalan di jalan Tuhan lewat ketekunannya, salah satunya dengan membaca firman Tuhan sebagai pegangan dalam perjuangan hidup. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, teman-teman dan keluarga di rumah, kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki masa Advent dengan penuh harapan dan kegembiraan. Dan jadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita dalam berjalan di dalam kehidupan kita ini. Kita mohon rahmat itu, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.